Shalom, damai sejahtera Tuhan kiranya selalu menyertai kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yosua 22 ayat 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Asa buruju situ Tuhamu mangarikoti patu pahon hobar tutona dohotu patik natinonahon ni si Musa naposo ni Jehovah Tuhamu. Maka holongi Jehovah di batamunai, dohot marparange di saluhut akka dalanna, uhut mangaradoti akka tonana, jala marhyohot tuibana, uhut mangulu ibana sian nasa rohamuna, dohot sian nasa toddimuna. Setia dan mengasihi Tuhan. Dalam kehidupan ini selalu saja ada godaan yang menggoda kita untuk meninggalkan Tuhan. Iblis dengan berbagai macam caranya yang lihai akan terus berusaha membuat kita jatuh dan jauh dari Tuhan lewat pergumulan yang kita hadapi, dan bisa juga melalui sukacita yang kita alami dalam hidup ini. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekali kita lengah, maka kita akan jatuh ke dalam jerat iblis. Itulah yang diingatkan Yosua kepada bangsa Israel setelah bangsa Israel sampai di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tentu akan ada situasi baru yang akan dihadapi oleh bangsa tersebut, yaitu tinggal dan menetap di Kanaan sesuai dengan janji Tuhan. Mereka akan memiliki ladang, rumah menetap, dan penghasilan menetap. Bahkan segala kemakmuran dan kesejahteraan akan mereka nikmati, karena tanah Kanaan adalah tanah yang subur, penuh susu dan madu. Sebelumnya, mereka hidup nomaden, pengembara di negeri asing dan berpindah-pindah. Mereka tidak memiliki tanah atau penghasilan yang menetap. Tetapi setelah memasuki tanah Kanaan, mereka akan mewarisi dan mereka akan mendapat tanah yang dibagi oleh Yosua menurut ke-12 suku Israel. Seluruh mereka dipastikan memiliki tanah pusaka sebagai pemberian Allah, kecuali Lewi, karena mereka hidup dari perpuluhan umat. Yosua memperingatkan bangsa itu supaya tetap setia kepada Tuhan. Mengapa Yosua begitu keras mengingatkan bangsa Israel agar setia kepada Tuhan, memelihara perintahnya, dan tetap berpaut kepada Tuhan? Karena Yosua sebagai pemimpin telah melihat ada bahaya yang akan mereka hadapi, yaitu pengaruh budaya dan agama sekitar. Mereka akan berjumpa dengan budaya dan agama orang Kanaan yang memuja dewa kesuburan, yang diyakini pemberi berkat dan hasil pertanian bagi mereka. Demikian dengan bangsa-bangsa lainnya pemuja dewa Baal. Jikalau bangsa itu terpengaruh, maka mereka bisa meninggalkan Tuhan, dan itu akan membuat Tuhan murka. Namun ketika Israel tetap menjaga kesetiaannya, maka
Dia akan menganugerahkan kepada mereka keamanan dan juga dengan kelimpahan berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana firman Tuhan memperingatkan Israel supaya setia kepada Tuhan, Dia juga mengingatkan dan mengajak kita hari ini untuk tetap berlaku setia dalam menjalani setiap proses kehidupan kita, sebagaimana Allah selalu setia dan menjaga hidup kita. Tetaplah setia apapun godaan, bagaimanapun jalan hidup ini. Beribadalah kepadanya dengan segenap hatimu. Kesetiaan itu kita mulai dari diri kita sendiri, dari rumah kita sendiri. Suami setia kepada istri dan juga sebaliknya. Anak setia kepada orang tua dan setiap keluarga setia kepada Yesus. Kesetiaan adalah satu kualitas hidup yang harus selalu ada dan kita pertahankan. Setia dalam segala hal dalam kehidupan ini, baik senang, baik suka ataupun duka, sehat atau sakit, tidak pernah berpaling dari Tuhan. Kita setia karena Yesus setia kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita seburuk apapun keadaan kita. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami supaya kami selalu setia dan mengasihi Tuhan. Berkati kami dalam setiap aktivitas kehidupan kami satu hari ini. Kiranya Tuhan yang membimbing kami, menguatkan kami, dan memampukan kami. Dan kami memohon kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terimalah doa kami, ampuni kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.